A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Ternyata Keluargaku Kanibal. Cerita ini ditulis oleh Santa. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Sepertinya dia sudah tahu rahasia kita. Aku takut dia akan mengatakan semua ini kepada Oma. Kita bisa dalam masalah besar. Aku mendengar itu adalah suara Papa. Ya, bagaimanapun caranya, kita harus segera bertindak. Jika dia menghalangi jalan kita, maka harus disingkirkan. Siapapun yang menjadi penghalang, maka harus diselesaikan dengan cepat. Buat Bik Mirna, pembantu, dan Soman, Satpam, kalian jangan sampai keceplosan dalam berbicara. Jika tidak, dia bisa curiga lebih jauh lagi. Aku juga mendengar ibu berbicara cukup tegas dengan nada tinggi. Aku seketika merasa sangat takut dan histeris mendengar percakapan orang tuaku. Mungkin mereka sudah curiga terhadapku, bahwa aku sudah mengetahui rahasia mereka. Aku harus segera mempercepat tujuanku sebelum ketahuan. Jika tidak, mereka bisa saja menyingkirkanku seperti Roy dan juga Ara. Aku harus berhati-hati lagi. Tidak ada yang bisa dipercaya di rumah ini. Semua bekerja sama demi mendapatkan uang. Mereka tega melakukan itu hanya demi kesenangan masing-masing. Tidak memikirkan orang lain. Benar-benar sangat keji. Sebelum ketahuan, aku segera pergi masuk ke kamarku dan mengunci pintu dengan sangat kuat. Aku takut mereka akan menghabisiku kapan saja. Tapi aku harus tetap tenang, seperti tidak tahu apa-apa. Aku harus segera memberitahu nenek soal ini. Aku tidak bisa membawa waktu lebih banyak lagi. Jika tidak, aku bisa dalam bahaya. Aku harus memikirkan cara untuk membuat mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Tubuhku gemetaran. Aku sangat ketakutan tak karuan, seperti sedang menjadi buronan saja. Aku tidak tenang. Tubuhku sangat dingin. Pikiranku sedang tidak sinkron. Hanya ada ketakutan dan rasa khawatir yang menghantuiku saat ini. Aku hanya menunduk diam di atas ranjang. Aku sangat terpukul atas pembicaraan yang aku dengar barusan. Aku takut juga sekaligus khawatir. Akankah aku mengalami nasib yang sama seperti Roy dan Ara? Tidak, aku tidak boleh lengah. Aku harus kuat. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri dan juga Ara bahwa aku akan memberikan keadilan kepada semua orang yang sudah menjadi korban. Suara panggilan masuk dari laptopku. Segera kubuka. Ternyata nenek menelponku. Di Amerika saat ini masih siang, sedangkan di sini sudah malam. Hai nenek, apa kabar? Aku sangat merindukanmu. Aku menanyakan kabar dari nenek, bahwa aku sangat merindukannya. Aku baik-baik saja sayang. Aku juga sangat merindukanmu. Kenapa kamu belum tidur? Di sana pasti sudah larut malam. Dan kenapa wajah cucu nenek seperti orang ketakutan saja? Ada apa? Ayo cerita sama nenek.
Aku baik-baik saja, Nek. Hanya saja aku sangat merindukanmu. Aku terasa sunyi jika tidak ada nenek bersamaku, kataku dengan manja. Di situ kan ada Roy, Amel, juga mama sama papa kan. Jadi jangan sedih dong. Cucu nenek nanti cakepnya hilang loh. Oh iya, di mana Roy? Nenek ingin melihatnya. Sudah lama nenek tidak melihat cucu kesayangan nenek. Terakhir kali waktu kalian masih umur 7 tahun. Pasti dia sudah tampan sama sepertimu. Apa dia sudah tidur? Coba tunjukkan wajahnya. Aku seketika terdiam dan menangis. Tak tahu apa yang harus aku katakan pada nenek. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Aku takut nenek akan sakit jika mengetahui tentang Roy. Terlebih tentang masalah di rumah ini. Aku takut akan berdampak buruk pada nenek jika aku mengatakannya secara tiba-tiba. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat takut. Hei, astaga cucu nenek. Masih muda sudah suka melamun saja. Hati-hati loh. Entar kesambet baru tahu. Nenek tertawa melihatku melamun. Aku terkejut akibat suara nenek yang mengagetkan aku. Aku harus mengatakan semuanya pada nenek. Tidak ada waktu lagi. Mama sama papa sudah curiga akan aku. Mereka bisa saja menyingkirkanku dengan sangat cepat. Aku harus maju satu langkah dari mereka. Aku harus berani. Apapun yang akan terjadi, aku harus mengatakan semua ini kepada nenek. Nek, Ray ingin mengatakan sesuatu. Ini mungkin akan menyakitkan bagi nenek. Aku harap nenek akan siap dalam situasi apapun. Ada apa? Apa yang kamu butuhkan? Apa kau ingin mobil atau apa? Nenek akan mentransfer uang untuk membelinya. Bukan itu, Nek. Aku ingin mengatakan sebuah rahasia besar. Nenek percaya sama Ray kan? Apapun yang Ray katakan, nenek akan percaya. Sayang, apa kau meragukan kasih sayangku terhadapmu? Jika kamu meminta nyawaku, maka nenek akan memberikannya saat ini juga. Baiklah, Nek. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Aku hanya ingin meminta bantuan nenek. Selama Ray bersama nenek, Ray tidak pernah meminta apapun selama ini. Jadi, hari ini Ray akan meminta hak itu. Baiklah, sayang. Apapun itu, nenek akan mendukungmu. Nek, dengarkan aku baik-baik. Aku sedang dalam masalah besar di rumah ini. Bahkan nyawaku juga sudah terancam. Nek, Papa, Mama, dan Kak Amel sudah melakukan hal yang tidak wajar. Mereka sudah menyiksa seorang wanita dan menganiayanya dengan sangat keji. Wanita itu adalah kekasih dari Roy. Dan apa nenek tahu? Mereka membeli daging manusia yang sudah busuk untuk dikonsumsi. Organ tubuhnya dijual. Dan Roy. Aku menangis tak sanggup melanjutkan perkataanku. Aku menangis tak sanggup melanjutkan perkataanku. Roy kenapa? Ada apa dengan cucuku Roy? Dan apa maksud kamu tentang mengkonsumsi daging busuk? Apa sebenarnya yang terjadi? Nenek terlihat sangat histeris
Setelah aku mengatakan itu, "Tenang, Nek. Tenang. Aku akan mengatakan hal yang sebenarnya. Awalnya aku juga tidak tahu mengenai ini. Tapi semenjak aku menyelidikinya, aku semakin percaya bahwa semua orang di rumah ini adalah kanibal, Nek. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa mereka mengambil daging busuk yang sudah belatungan dan disimpan di dalam ruangan. Dan mereka mengonsumsi itu, Nek. Percayalah padaku. Aku juga sudah mendengar perkataan mereka. Dan mereka sengaja menyembunyikan ini dari kita. Tentang Roy. Roy hilang entah kemana." aku mencoba menjelaskan semua kepada nenek. Wajah nenek terlihat sangat pucat. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang sudah menua. Dia tidak menyangka akan mendengar kabar yang tidak pernah ia duga. Aku tak sanggup melihat nenek seperti ini. Aku takut dia akan jatuh sakit. Aku tidak mau kehilangan orang yang aku sayangi. Cukup sudah semua sakit yang aku rasakan. Tapi bagaimanapun, aku harus mengatakan hal yang sebenarnya. Aku harus mengatakan hal yang sebenarnya. Jika tidak, nyawaku akan dalam bahaya besar. "Nek, dengarkan Ray. Cukup. Cukup. Cukup, Ray. Nenek tidak mau mendengar apapun lagi. Nenek mau istirahat. Selamat malam." Nenek menutup telepon dengan tiba-tiba. "Bagaimana ini? Apa nenek akan baik-baik saja?" kataku dengan khawatir. Aku merasa menyesal sudah mengatakan hal ini kepada nenek. Baiklah, mungkin nenek butuh waktu untuk mencerna semua yang aku katakan tadi. Aku harap semua akan baik-baik saja. Pagi ini, aku bangun seperti biasa. Jam 7 aku sudah mulai bergegas untuk mandi, membersihkan semua barang, dan memakai pakaian dengan rapi. Setelah selesai, aku turun ke bawah untuk sarapan. Entah mengapa perasaanku kali ini merasa tidak enakan. Aku merasa gelisah. Aku tidur tidak tenang semenjak aku memberitahukan semua rahasia kepada nenek. Aku selalu merasa takut dan cemas. Aku selalu memikirkan entah bagaimana nantinya aku jika keluargaku akan melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Itu bisa saja terjadi kapanpun, di mana dan kapan, aku juga tidak akan tahu. Hanya takdir saja yang akan bisa membantuku saat ini. Kabar dari nenek juga belum aku dapatkan. Entah apa kabarnya saat ini. Itu juga sudah menambah beban pikiranku. Aku menuruni tangga sembari melamun. Tiba-tiba saja, aku mencium bau busuk yang sama di lantai 2, di ruangan aneh seperti waktu itu. Aku tak aneh lagi dengan ruangan itu, karena aku juga sudah tahu apa isinya. Pasti itu bau daging manusia yang sudah busuk, pikirku. Aku tak tahu menu apa lagi pagi ini. Apakah akan ada menu daging manusia lagi, seperti biasanya, atau apa lagi? Aku hanya pasrah sama keadaan saja. Wajahku terlihat pucat dan lesu. Nafsu makanku juga sudah menurun. Saat sampai di meja makan, aku hanya melihat ada Kak Amel dan Bibi saja yang sedang menghidangkan makanan. Aku tak melihat Papa sama Mama. Tidak seperti biasanya, mereka seperti ini. Apakah mereka mungkin pergi untuk melakukan sesuatu yang aku tidak ketahui? Ya sudahlah, untuk saat ini aku harus fokus mencari bantuan.
agar aku bisa membuka semua kejahatan keluarga ini. Silakan duduk, Tuan Muda. Saya akan menyiapkan makanan untuk sarapan, Bibi sembari menghidangkan. Hari ini tidak ada menu daging, hanya ada nasi goreng dan jus jeruk saja. Aku merasa lega karena tidak harus mencari alasan untuk menolak lagi. Anehnya, Kak Amel hanya diam saja, tidak berbicara sepatah kata pun padaku. Tak biasanya Kak Amel begitu. Entah apa yang membuat dia menjadi pendiam hari ini. Kulumat nasi goreng yang ada di mulutku. Aku juga tak menghiraukan Kak Amel. Aku takut dia akan marah padaku jika aku mengajaknya bicara saat moodnya hilang. Jika aku mengajaknya bicara saat moodnya hilang, aku hanya memakan makananku dengan cepat. Pi, kemana papa sama mama? Aku tak melihat mereka. Apa mereka tidak ikut untuk sarapan bersama pagi ini? Untuk sarapan bersama pagi ini. Maaf Tuan Muda, Tuan dan Nyonya Besar sedang ada urusan mendadak. Mungkin akan pulang malam hari. Tak biasanya mereka pergi tanpa izin padaku. Tak ada ucapan dan ciuman untukku lagi. Kenapa semuanya berubah menjadi dingin? Aku menjadi semakin takut. Apa mereka akan melakukan sesuatu padaku? Pikirku. Aku sudah selesai makan. Aku segera bergegas untuk pergi. Selamat makan Kak Amel. Re duluan ya Kak, ucapku dengan sopan. Aku pergi untuk duduk di dekat kolam renang untuk menenangkan suasana hati dan memikirkan cara untuk menghadapi masalah ini. Tiba-tiba saja Kak Amel datang menghampiriku. Re, dengarkan aku baik-baik. Lebih baik kau kembali ke Amerika bersama nenek. Dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Dan ingatlah, jangan pernah mencari tahu lebih jauh lagi yang telah kau ketahui itu. Jangan pernah mencoba-coba untuk melawan. Jangan heran Ray, kenapa aku tiba-tiba mengatakan ini padamu. Ingatlah aku ini kakakmu. Bagaimanapun, aku tidak mau adikku Ray mengalami nasib yang sama seperti yang dialami Roy. Iya, jangan kaget. Kenapa aku tahu dan dari mana aku tahu? Kalau kau sudah mengetahui kalau keluarga kita memakan daging manusia yang sudah busuk. Aku sudah tahu itu semenjak pertama kali kau mencoba masuk ke ruangan yang ada di lantai 2. Kau mendengar percakapan orang tua kita di dalam. Tapi kau belum tahu kalau itu adalah kami bertiga. Aku sudah menyadari itu lebih dahulu, sebelum papa dan mama mengetahuinya. Dan akulah orang yang kau lihat menutup pintu saat kau bersembunyi di balik lemari hias yang ada di bawah tangga. Aku sudah sadar bahwa kau sudah mulai curiga dan menolak memakan daging itu. Kau berpura-pura menjatuhkan makanan itu karena kau sudah tahu bahwa itu adalah daging manusia yang busuk. Apa? Kak Amel sudah tahu bahwa aku mengetahui rahasia kalian. Lalu mengapa Kak Amel menyuruhku untuk pergi? Kenapa kakak berpihak padaku? Dan jika kakak sudah tahu, mengapa kakak tidak mencoba untuk menghentikan orang tua kita? Ini adalah kejahatan yang sangat keji, Kak. Roy sudah menjadi korban. Roy adalah kembaranku. Dia juga adik kandung kakak. Kenapa kakak mencoba menyelamatkan aku, sementara kakak tidak menyelamatkan Roy? Apa kakak tahu
dan masih banyak yang menjadi korban kegilaan kalian. Dan aku juga sudah hampir gila karena mengetahui semua ini. Betapa hancurnya aku ketika aku mengetahui bahwa keluargaku adalah kanibal. Dan keluargaku rela menghancurkan keluarganya, anak-anaknya. Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa yang kalian lakukan itu adalah dosa besar? Aku meninggikan suaraku. Tubuhku gemetaran akibat menahan luapan amarah. Rey, maafkan kakak. Justru itu, kakak juga tidak mau kau mengalami hal buruk yang seperti Roy alami. Kakak tahu bahwa aku sudah bersalah terhadapmu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan soal Roy, kakak tidak bermaksud membiarkan dia disakiti oleh orang tua kita saat itu. Tapi kakak sudah dibungkam dan diancam akan dibunuh. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan orang tua kita. Aku hanya bisa menyaksikan kejamnya orang tua kita kepada Roy dan Arah. Jika aku mencoba untuk membantu saat itu, nyawaku juga dalam bahaya, Rey. Maka dari itu, kakak ingin kau pergi jauh dari sini dan jangan pernah kembali lagi, karena akan sangat berbahaya bagi kehidupan kamu, Rey. Aku tak ingin melihat kedua adikku disiksa dengan tak wajar. Aku tak sanggup, Rey. Tolong dengarkan kakak. Tubuh Kak Amel gemetaran. Bibirnya terlihat pucat dan ketakutan. Air matanya terus mengalir. Raut wajah merasa bersalah terpampang di wajahnya. Apa kakak sudah gila? Jika aku pergi, bagaimana nasib kakak dan juga Roy? Apa kakak tidak ingin pergi juga dari rumah ini dan hidup normal, bebas seperti orang di luar sana? Tidak Kak Amel. Aku akan membuat perhitungan besar akan orang tua kita. Mereka harus membayar mahal akan semua ini. Kak Amel sudah tahu kan sekarang bahwa aku mengetahui rahasia kalian. Sekarang keputusan hanya ada pada kakak. Jika kakak sayang padaku dan juga Roy dan ingin hidup bahagia, maka kita harus bekerja sama untuk melawan orang tua kita. Aku tahu perbuatan kakak memang tidak bisa untuk dimaafkan. Tapi aku tahu saat itu mungkin kakak diberi pilihan yang sangat berat, sehingga Kak Amel memilih untuk diam dan patuh akan orang tua kita. Tapi selagi ada jalan untuk berubah dan tak mau jatuh ke dalam dosa lagi, maka kakak sudah diberikan kesempatan untuk menebus semua perbuatan kakak, yaitu dengan membantuku membongkar semua kejahatan orang tua kita ke jalur hukum. Mereka harus mendapatkan hukuman jauh lebih berat. Kak, selagi masih ada waktu, maka ayo kita sama-sama berjuang untuk kebebasan. Aku berbicara tegas kepada Kak Amel. Terima kasih, Rey. Sudah menyadarkanku dari semua kejahatan yang sudah aku perbuat. Terima kasih sudah membuka jalan pilihan untukku. Baiklah, kakak akan ikut membantumu melawan orang tua kita. Iya, kau benar. Kakak harus menebus kesalahanku terhadap semua korban, termasuk Arah. Kakak akan memberitahu sebuah rahasia padamu. Sebenarnya Roy tidak mati. Dia tidak sakit apapun. Dia dipasung dan dicambuk setiap malam Jumat. Dia hanya diberi makan sehari sekali saja. Kakak juga tidak tahu pasti dia ditempatkan di mana. Karena aku selalu dilarang untuk ikut melihat Roy, kakak akan mencoba berbicara pada nenek
dan meyakinkan dia untuk membantu kita. Nenek akan berpengaruh besar jika dia ikut membantu membuka kedok orang tua kita. Baiklah Kak, saat ini Roy sangat membutuhkan bantuan kita. Kita harus kuat dan jangan takut. Kekuatan atas bersatunya persaudaraan jauh lebih kuat dari kejahatan. Aku yakin kita pasti bisa melewati semua ini dan kembali hidup normal dan bahagia. Kita harus bisa membuka mulut papa dan mama agar mau buka suara akan keberadaan Roy. Kak, dengarkan aku. Arwah Ara juga akan ikut membantu kita. Kakak jangan khawatir. Orang-orang baik akan mendukung kita, jelasku kepada Kak Amel. Kakak sangat ingin bertemu arwah Ara. Aku ingin meminta maaf padanya akan semua perbuatanku. Mungkin kata maaf saja tidak cukup, atau nyawaku sebagai gantinya itu juga tidak cukup untuk menggantikan dosaku terhadapnya. Tangisan Kak Amel sudah meluap. Dia benar-benar merasa terpukul. Sudahlah Kak, percuma saja menyesal untuk saat ini. Jika kita berhasil membantunya keluar dari masalah ini, Ara akan sangat bahagia. Dia tidak butuh maaf. Dia hanya membutuhkan keadilan atas kejahatan yang menimpanya. Maka dari itu, kakak akan mendapatkan pengampunan dari Ara jika kakak ikut memperbaiki kesalahan yang pernah kakak perbuat dengan cara membuat orang tua kita tertangkap oleh hukum. Baiklah Rey, aku akan melakukan segala cara untuk menebus semua kesalahanku terhadap Ara dan juga Roy. Kak Amel terlihat semangat dan antusias kembali. Setelah kami berbicara cukup lama, tiba-tiba papa dan mama pulang. Kami segera menghentikan percakapan kami dan langsung berpura-pura membicarakan hal lain dan duduk bersantai di dekat kolam renang. Aku dan Kak Amel sudah saling membuat kode bahwa kami akan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa tadi. Kami bersikap biasa saja dan menghapus bekas air mata di pipi. Raut wajah yang suram dan penuh kesedihan seketika kami ubah menjadi wajah yang ceria. Semua itu kami lakukan agar papa dan mama tidak curiga bahwa kami sedang bekerja sama untuk melawan kejahatan mereka. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.